Iya, berjumpa lagi dengan saya Debbie Basir di dalam Hikmat Kehidupan. Saudara, kenapa kita harus mengejar hikmat di hidup ini? Karena hikmat adalah pikiran Tuhan yang akan menyelamatkan kita dan menuntun langkah-langkah kita untuk terhindar dari kesalahan dan malapetaka. Iya, hari ini kita sudah sampai di Amsal pasal yang ke-23. Ya, Amsal pasal 23, saudara ya. Kemarin kita sudah Amsal 22 dan sekarang masuk pada Amsal 23. Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Ayat 2, taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Iya, ayat ini berkata, bila engkau duduk makan dengan pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila nafsumu besar. Ayat ini sedang memberikan kepada kita bagaimana kita ini harus berusaha menguasai diri di dalam segala hal. Ya, kalau diundang makan sama pembesar, pasti makanannya enak-enak. Ya, pasti makanannya bahkan mungkin yang belum pernah kita lihat. Ya, di sini dikatakan jika kita diundang makan ya oleh pembesar atau orang kaya, ya perhatikan apa yang ada di depanmu. Artinya ya, kita harus menguasai diri bagaimana cara kita bersikap ketika kita itu diundang makan sama pembesar. Dan dibilang sana dikatakan, ya, taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Artinya apa? Kita harus bisa menguasai diri, saudara, ya. Kenapa? Karena saat kita diundang makan para pembesar itu, mereka sedang melihat bagaimana respon, bagaimana sikap kita. Dalam segala hal kita ini harus menguasai diri sesuai firman Tuhan. Supaya apa? Supaya sikap kita mau dimanapun kita harus menjaga sikap, terutama dengan pembesar. Ya, karena ada banyak orang ketika berjumpa dengan pembesar, wah kayaknya ya dia melampiaskan semua nafsunya. Karena selama ini mungkin saya gak pernah makan yang kayak begini, mumpung makan nih ya, jadi saya ya melihatkan semua nafsumu. Bahkan ketika kita diundang makan, ya ini namanya kita beretika, saudara. Waktu ditanya aja, itu yang saya lakukan ya. Ketika ditanya, ibu mau makan apa? Selalu saya kembalikan, terserah ya ibu atau bapak aja. Karena saya kan cuma diajak ya. Kecuali dia memberikan pilihan, ibu mau makan di sini, di A, di B, di C, di D, pilih aja yang mana. Waktu dia sudah memberikan pilihan, baru kita misalnya dia memaksa, ya udah bu, boleh di sini aja ya. Itu pun kalau sudah di depan menu, saudara, ditanya ibu mau makan yang mana nih? Ada pilihannya ini. Ya, kalau orang yang gak punya etika, itu selalu dia minta yang paling mahal, mumpung ditraktir. Ini adalah mental-mental yang tidak bagus. Aji mumpung, ya, mempergunakan kesempatan dalam kesempitan. Ya, kita juga gak mau, saudara, kalau ada orang yang bersifat seperti itu. Saya dulu pernah ngajak orang makan, saudara, ya. Lalu dia dan keluarganya duduk di satu meja tersendiri. Ya, dia pesan sendiri, saudara. Ya, padahal dia tahu saya yang bayar. Dia pesan sendiri buat keluarganya ya. Dia makan sendiri. Terakhir waktu bayar, bilnya dia satu meja dengan keluarganya lebih mahal daripada yang kita semua makan. Itu sih namanya orang yang tidak beretika. Saya selalu mempraktekkan ini. Ini ajaran firman Tuhan. Jangan aji mumpung. Kalau disuruh pesan, ya balikin aja kepada orang yang mengajak kita. Terserah bapak atau ibu deh, saya dipilihin kira-kira menu yang mana. Karena orang yang ngajak kita makan itu kan dia tahu batas kemampuannya. Walaupun juga mungkin dia orang kaya banget, ya tetap kembalikan aja. Nanti kalau dia berkata, oh yang enak itu di sini ini bu, ya baru kita ngikuti apa ya. Itu yang dimaksud taruh pisau di leher. Jangan bersikap aji mumpung dibayari nih, wah mau pesen yang mahal-mahal. Bahkan ada yang bungkus, saudara. Ya udah ditraktir makan, bu boleh nggak saya pesan bungkus buat orang rumah? Waduh, itu sangat tidak beretika ya. Kecuali orang yang ngajak kita makan, yang menawarkan, boleh bu ya saya bungkusin ya. Nah itu lain cerita. Tapi kita harus mengatur bagaimana cara kita bersikap. Kenapa? Karena orang menilai kita, saudara. Karena itu di hidup ini paling enak kita dipimpin oleh hikmat. Ini adalah hikmat yang diajarkan oleh firman Tuhan, supaya kita ini di dalam pergaulan, di dalam cara kita membawa diri pun dengan orang, ya kita tetap ada di jalan yang benar dengan etika yang benar. Karena orang itu bergaul dengan orang yang beretika itu mereka senang. Tapi kalau orang yang waktu diajak makan sekali udah pesen yang mahal-mahal, malas saudara diajak lagi ya. Ayat yang ketiga berkata begini,
Jangan ingin akan makanannya yang lesat, itu adalah hidangan yang menipu. Artinya apa? Ya, jangan menginginkan makanannya orang kaya yang lesat. Itu adalah hidangan yang menipu. Apalagi kalau kita tidak punya kemampuan, kita ingin punyanya orang kaya. Itu sama aja kita ini menipu diri, saudara. Ya, batas kemampuan kita sampai di mana? Ini di dalam segala hal, bukan cuma hal makan. Ya, cara kita berpakaian. Walaupun mungkin ya saya ini berteman dengan banyak orang kaya yang pakai tas bermerek, perhiasan bermerek, tapi saya tidak pernah menginginkan apa yang mereka pakai. Ya, saya berusaha ya menahan diri, bersikap, dan kalau kita sudah punya kebenaran, saya yakin kita tidak akan, ya apalagi kalau kita menginginkan punya mereka, apalagi kalau sampai minta, saudara ya. Bu, saya pengen dong tasnya. Aduh, saudara, itu sangat memalukan. Mari kita bersikap sebagai orang yang hidup di dalam hikmat dan bijaksana, ya supaya kita ini juga bisa ya ada dalam pergaulan yang sehat dan orang senang bergaul dengan kita. Jangan menginginkan ya. Ayat 4 berkata, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Kita ini hidup, makanya Tuhan Yesus itu mengajarkan semua hal-hal tentang kesederhanaan. Kita harus berusaha selama kita hidup, iya, tapi bersusah payah untuk mengejar kekayaan itu nggak boleh, saudara ya. Siapa sih yang gak kepengen kaya? Semua orang pasti pengen kaya. Tapi kalau sudah bersusah payah mencari kekayaan, engkau mengorbankan keluargamu, anakmu, istrimu hanya untuk mencari uang dan tanpa kita sadari, ayat ini berkata, kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia, karena dengan tiba-tiba ia bersayap dan terbang. Ya, saya melihat, saudara, biar ini menjadi pelajaran buat kita. Banyak orang-orang kaya yang punya uang. Mereka bersusah payah mencari uang. Udah dapat uang banyak, puluhan miliar. Masukin ke saham. Tiba-tiba sahamnya bangkrut, tutup. Ya, mereka mengalami kerugian puluhan miliar, bahkan ratusan miliar. Ya, ini ayat ini berkata, udah susah payah cari kaya. Waktu kaya bingung. Ternyata jadi orang kaya itu juga bingung. Kalau udah uangnya banyak, kebanyakan mau taruh di mana, saudara ya? Iya, saudara. Akhirnya ketika mereka menaruh di saham karena bingung, ya jadi menjadi orang kaya itu juga bingung loh mau taruh uang di mana kalau sudah kebanyakan, saudara ya. Karena bingung, akhirnya taruh di saham, akhirnya mengalami kekalahan. Ya lalu seperti bersayap, uangnya itu tiba-tiba hilang. Ya jadi saudara, mari kita mau berusaha mencari perkenanan Tuhan. Hidup ini, Yesus berkata, bukankah hidup lebih penting daripada makanan dan tubuh lebih penting daripada pakaian? Karena itu saudara, hari ini mari kita mengarahkan pikiran kita pada perkenanan Tuhan. Gak usah bersusah payah untuk mencari kekayaan. Ya, karena orang yang berbahagia adalah orang yang hidup dekat dengan Tuhan, yang mensyukuri semua yang dia miliki. Ayat yang berikutnya, saudara, ayat yang ke-6. Jangan makan roti orang yang kikir, jangan ingin akan makanannya yang lesat. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silahkan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Jangan mau makan makanan orang yang kikir. Ya, karena saudara ya, itu adalah sekalipun itu lesat, jangan makan roti orang yang kikir, jangan ingin akan makanan yang lesat. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya. Orang kikir itu begitu ya, dalam hatinya dia bilang, silakan makan, silakan minum, ya katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati. Ya, jangan, kalau kita sudah tahu orang itu kikir, jangan menginginkan punyanya, apalagi meminta kepadanya ya, karena di hati lain, di mulut lain. Mari kita ini juga berusaha untuk tidak jadi orang kikir, yang lain di mulut, lain di hati. Kita berusaha untuk ya memberi, saudara, apa yang kita bisa beri sebatas itu masih mampu kita lakukan. Jangan memaksa juga, kalau kita tidak mampu lakukan ya jangan. Ayat yang berikutnya, saudara, ayat 8 berkata, ayat yang ke-8 firman Tuhan, suap yang telah kau makan kau akan muntahkan, dan kata-katamu yang manis kau sia-siakan.
Ya, itulah orang kikir itu. Ya, dikatakan suap yang telah kau makan, kau akan muntahkan, dan kata-katamu yang manis kau sia-siakan. Di depan manis, di belakang enggak. Ya, jadi jangan suka bermulut manis tapi di belakang enggak, kata firman Tuhan. Ayat 9 berkata begini, jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Ya, berbicara di telinga orang bebal, ya enggak ada gunanya. Ya, dia akan meremehkan kata-katamu yang bijak, bahkan engkau mungkin akan dicemooh olehnya. Makanya saya selalu, kenapa saya punya prinsip, saya melayani orang yang mau dilayani. Karena kalau dia mau dilayani itu berarti dia merasa dirinya butuh dibimbing. Tapi kalau orang bebal itu merasa gak perlu berubah, dirinya gak butuh ajaran. Karena itu apapun yang kita sampaikan, firman Tuhan pun akan dicemooh. Jadi jangan saudara, lihatlah kalau orang itu memang mau berubah, kita bimbing. Kalau enggak, ya jangan, karena dia termasuk orang bebal. Ya, apapun yang engkau nasihatkan itu cuma akan jadi cemooh bagi dirimu sendiri. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-10, jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama dan memasuki ladang anak-anak yatim. Ya, karena penebus mereka kuat, dialah yang membela perkara mereka melawan engkau. Ya, jangan menyerobot hak orang yatim, orang miskin, karena Tuhanlah yang membela mereka. Ya, jangan bermasalah, jangan ya ketamakan menguasai kita sampai kita di sini dikatakan mengambil batas tanah orang miskin. Ya, tetapi ada loh saudara orang-orang seperti ini, tapi mereka akan dapat akibatnya dari Tuhan. Tuhan yang membela orang miskin, orang tidak berdaya, orang yang lemah. Ayat yang ke-12, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Ya, arahkanlah perhatianmu pada didikan dan telingamu pada kata-kata pengetahuan. Jangan arahkan telingamu pada pencemooh, pada gosip, pada hal-hal yang tidak baik. Tapi mari kita arahkan telinga kita pada pengetahuan dan kepada didikan, saudara ya. Kita mau senantiasa itu ada dalam hati kita. Kita mau senantiasa mengejar hikmat. Saya bersyukur ada banyak orang yang terus mengejar hikmat, dan mereka merasa bahwa mereka perlu tuntunan dari firman Tuhan. Ya, karena itu saudara, teruslah kejar hikmat ini. Arahkan ya telingamu pada pengetahuan, kata firman Tuhan ini. Jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Bagi para orang tua, didiklah anakmu ya, karena dia nggak akan mati kalau kita mendidik dia dengan rotan. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak mendidik dia, maka kita membiarkan dia binasa. Jangan menolak ya, artinya apa? Kalau kita tidak mengajar anak kita, maka itu artinya kita menolak didikan terhadap anak kita. Tapi kalau kita menghajar dia sebatas ya, jangan pukul di tempat yang berbahaya, tetapi harus tetap dihajar supaya itu saudara dia dididik ya dari orang tua. Kitalah yang bertanggung jawab atas didikan anak-anak kita. Karena dia gak akan mati waktu kita pukul dengan rotan ya, tapi jangan inginkan kematiannya. Ayat 14, engkau memukulnya dengan rotan tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Waktu kita pukul anak kita dengan rotan, itu kita menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Ya, kita menyelamatkan anak kita dari dunia kebinasaan. Ya, tetapi jangan main pukul juga orang tua ya. Kalau ada kesalahan-kesalahan tertentu yang memang sangat fatal, boleh kita pukul anak kita dengan rotan di batas usia yang masih bisa dipukul. Kalau sudah dewasa jangan dipukul, cukup kita nasihati. Karena waktu kita memukul mereka, ya kita menyelamatkan nyawa mereka dari kebinasaan. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-15. Hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersuka cita. Ini kata hikmat. Ya, hikmat itu digambaran seperti seorang pribadi di sini. Jika hatimu bijak, hatiku juga bersuka cita, kata hikmat ya. Ayat 16, jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Hikmat bersukaria kalau kita ini punya mulut yang mengatakan yang jujur. Tapi sebaliknya, kalau omongan kita tidak jujur, itu akan mendatangkan malapetaka atas hidup kita sendiri. Ayat 17 berkata, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa.
Jangan iri lihat orang berdosa, ya, mau seberkat apapun hidupnya, sesenang apapun, kalau hidupnya dalam dosa, ngapain kita iri, saudara, ya? Lebih baik kita berserah kepada Tuhan. Jangan hatimu iri kepada orang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Mari kita terus belajar hidup takut akan Tuhan. Jangan iri tetapi takut akan Tuhan, kata firman Tuhan. Ayat yang ke-18, karena apa? Kenapa kita harus takut akan Tuhan? Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Orang yang takut akan Tuhan itu masa depannya sungguh ada dan harapannya tidak akan hilang. Sekalipun saat ini mungkin kita belum melihat jawaban-jawaban atau ya hasil dari perjuangan kita, tapi percayalah saat kita hidup takut Tuhan, harapan kita nggak akan hilang. Ya, apa yang kita rindukan tuh pasti akan Tuhan genapi kalau kita hidup takut Tuhan. Ya, maka hanya seperti mimpi. Ya, dulu ketika saya baru pertama kali datang Jakarta, saya berkata kepada suami saya, wah, seandainya kita bisa punya rumah di Jakarta, ya itu kan harapan. Saat kami hidup takut Tuhan, mengalami perjuangan, ya nggak punya uang, menjalani semuanya, kami bergumul dengan Tuhan dalam takut akan Tuhan, terbukti akhirnya kami bisa punya rumah di Jakarta. Ya, dan sekarang kami cuma bisa berkata, wow, apa yang dulu kita harapkan Tuhan jawab, ya iya. Orang yang takut akan Tuhan akan terus melihat harapannya digenapi oleh Tuhan. Karena itu jangan pernah berhenti untuk hidup takut akan Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Nanti kita lanjutkan pada pembacaan yang berikutnya. Kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat hikmat-Mu yang Engkau bentangkan kepada kami. Ajar kami untuk hidup takut akan Tuhan, mengejar hikmat supaya hidup kami berbahagia. Karena kami percaya orang-orang yang memiliki hikmat Tuhan lah yang akan mengalami rancangan kebahagiaan dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, tuntun hidup kami terus dalam jalan-jalan hikmat-Mu, dan kami percaya berkat dan anugerah Tuhan melimpah dalam hidup kami yang takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Jika Anda diberkati dengan channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe, dan jangan lupa like, share, dan komen. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol lonceng di bawah ini, supaya Anda mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Jangan takut karena gratis. Tuhan memberkati.